Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel Camelia Satrio. Yeay, hari ini aku memunculkan lagi video yang ada wajah aku setelah sekian lama aku absen buat video di YouTube. Karena sedikit update kehidupan ya, aku baru aja menikah bulan Juli 2022 kemarin. Terus sekarang aku lagi mengandung. Nah, di sisi lain mungkin juga ada pekerjaan sehingga aku udah jarang buat video di YouTube lagi. Nah, tapi aku senang banget karena banyak yang komen di YouTube aku, jadi aku mencoba untuk lebih produktif lagi di saat kehamilan aku ini. Nah, kita langsung aja masuk ke topiknya. Jadi, pertanyaannya adalah apakah ahli gizi harus jago atau bisa masak? Nah, menarik banget ya, karena mungkin berdasarkan pendapat atau omongan orang-orang masyarakat luar di sana, mereka menganggap kalau seorang ahli gizi itu harus pintar atau jago masak. Nah, tapi tenang dulu, kita jawab mulai dari kita harus paham dulu fokusnya ahli gizi atau seorang lulusan gizi itu apa sih yang dipelajari. Nah, berdasarkan pengertiannya, kalau misalnya jurusan gizi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan makanan dan minuman dengan kesehatan dan penyakit tubuh. Di situ nggak dijelasin bahwa seorang mahasiswa gizi atau seorang calon ahli gizi itu harus memiliki kompetensi atau skill yang bisa masak. Jadi nggak diwajibkan. Nah, beda kalau misalnya kalian ambil jurusan tata boga. Nah, tata boga itu merupakan jurusan yang mempelajari seni dalam mengolah makanan. Nah, dalam prosesnya, dalam prakteknya dan belajarnya, dia memang diharuskan mahasiswanya harus bisa dan suka memasak, karena pasti lebih banyak aktivitas kuliahnya juga terkait praktek masak dan memasak. Nah, itu dulu. Jadi harus paham ya bahwa untuk menjadi mahasiswa gizi nggak harus bisa atau jago masak. Nah, walaupun seorang mahasiswa gizi itu nggak harus atau nggak wajib masak, kita harus tahu ilmu-ilmunya tuh apa aja. Karena kalau berdasarkan pengalaman aku di Universitas Indonesia jurusan gizi, di semester 4 itu kita akan belajar tentang ilmu bahan makanan, analisis zat gizi, dan juga teknologi pangan. Terus berlanjut lagi masih berkaitan dengan makanan, di semester 5 itu akan mempelajari dasar-dasar kulineri dan juga ada praktek dietetik. Nah, kalau nggak salah seingat aku waktu praktek dietetik ini kita secara berkelompok belajar masak, karena di UI itu ada, di jurusan aku itu ada lab yang memang khusus untuk masak-memasak atau lab gizi lah kayak gitu. Nah, di situ kita masak yang tujuannya pasti masih berkaitan dengan dietetik. Jadi kita masak untuk pasien dengan kondisi penyakit tertentu. Terus nanti di semester 7 ada magang rumah sakit. Nah, magang rumah sakit ini kan dibagi jadi dua, yaitu magang yang di produksi makanan sama magang yang di ke pasien-pasien. Nah, yang magang di produksi makanan ini waktu itu salah satu tugas yang aku dapat harus belajar modifikasi resep dan juga memasak resepnya. Jadi memang diwajibkan masak di sana dan juga mendapatkan nilai dari situ. Jadi ya memang harus paling tidak ada sedikit kemauan untuk belajar masak walaupun nggak bisa atau nggak jago masak. Nah, modifikasi resep, jadi setiap mahasiswa itu dikasih menu makanan. Waktu itu aku dapatnya snack pastel, dimana kita harus bisa modifikasi resepnya. Nah, modifikasi resep kan bisa macam-macam ya, mulai dari bahan makanan, terus mulai dari warnanya dan lain-lain deh, banyak. Nah, aku memutuskan untuk mengganti isian pastel yang biasanya sayur-sayuran, telur atau ditambah soun dan bihun, aku ganti isiannya menjadi protein yang lebih lengkap, yang lebih bagus gitu nilai proteinnya, menjadi ikan. Kalau nggak salah aku waktu itu gantinya jadi ikan tongkol atau ikan tuna deh, semacam-macam itu. Jadi itu modifikasi resep yang aku buat. Waktu itu aku ada kendala untuk membuat adonannya, jadi aku tuh gagal buat adonan pastelnya, jadi aneh gitu. Terus akhirnya alhamdulillah aku dibantuin sama supervisor yang di sana untuk membuat adonan ulang. Terus aku juga nggak bisa tuh untuk bikin pastel yang melintir-melintir yang di atasnya itu, aku tuh nggak bisa.
Jadi aku juga untuk buat pelintir-pelintirannya itu juga dibantuin sama supervisornya. Alhamdulillah baik banget. Jadi aku bisa menyelesaikan menggoreng pastel itu dan bisa disajikan untuk dinilai dengan tepat waktu. Aplikasi dunia kerjanya gimana? Nah, banyak ya kalau di gizi itu banyak bidang. Ada gizi masyarakat, bisa kerja di puskesmas, LSM dan lain sebagainya. Nah, setahu aku juga di puskesmas tuh juga banyak program-program ya, misalnya untuk ibu-ibu hamil, ibu balita, ibu menyusui gitu. Ada program-program terkait demo masak ya. Demo masak tuh juga menarik banget sih sebetulnya kalau misalnya ahli gizi itu satu paket gitu, bisa masak dan juga bisa menjelaskan ilmu gizinya secara langsung. Cuma kalau misalnya emang nggak bisa kan kita tetap butuh bantuan ahli yang lain ya, jadi kita bisa jelasin ilmunya. Mungkin ada yang memang temennya ahli masak atau emang koki, itu bisa kita minta bantuan untuk kerjasama, jadi nggak harus kita yang melakukannya. Terus bisa juga tadi kerja di bagian gizi klinik ya, di rumah sakit ya, itu kurang lebih ya sama lah kayak mau waktu magang di rumah sakit. Walaupun nggak harus masak, nggak bisa masak, harus tahu takaran-takarannya, lebih berpikir ke manajemen pengiriman bahan makanan, terus hygiene sanitasinya dan lain-lain. Terus di gizi industri juga ya, sekarang kan banyak banget perusahaan makanan, terutama makanan sehat, dia lagi menjamur banget. Di situ kalau misalnya punya ilmu gizi plus teknologi pangan yang memadai, bisa banget kalian jadi research and development gitu untuk suatu produk makanan. Jadi kita bisa membuat formulasi produk yang udah ada menjadi lebih sehat gitu. Itu sangat keren banget ya, research and development. Terus bisa juga menjadi wirausaha kalau mau punya usaha makanan sendiri, atau kalau nggak bisa jadi konsultan di perusahaan catering atau perusahaan makanan yang memang udah ada tuh, udah banyak banget sekarang. Nah, tapi kalau yang nggak mau berhubungan nih sama sekali sama makanan, apa sih yang bisa dilakuin? Banyak ya. Kalau misal kalian passionnya itu di luar makanan, bisa kalau misalnya kalian suka yang berhubungan sama data-data terkait gizi, suka penelitian, ya carilah pekerjaan di bidang yang seperti itu. Kalau misalnya tertarik sama isu kesehatan masyarakat, coba cari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Kesmas yang berhubungan sama gizi. Kalau misalnya di waktu-waktu senggang kalian jiwa sosial tinggi, bisa juga jadi volunteer ya dalam kegiatan gizi di masyarakat atau pada saat ada bencana gitu. Terus kalau misalnya kalian suka kebugaran, suka olahraga, suka mengatur orang, tapi lebih spesifik itu kayak atlet, nah itu kalian bisa banget tuh ikut workshop gizi olahraga. Jadi kalian bisa punya ilmu olahraganya juga dan juga disambungin sama ilmu gizinya, jadi lebih komplit supaya bisa jadi sport nutritionist gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dari video ini. Sebelumnya terima kasih udah menonton dan membuat aku semangat lagi bikin videonya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa subscribe, like, comment supaya aku semangat dan makin semangat lagi bikin video yang lain. Thank you.